Itu. Nah, jadi di sini Bang Cakra ini ingin Bang, mengedukasikan, cuman Bang banyak Aceh, Bang Aceh saudara-saudara nih. kita ini salah paham, dikira sedang menghina Eh, agama Islam, ya, dikira hmm, sedang Bang Aceh. melecehkan, padahal beliau ini membuka Hmm, mindset kesadaran, membuka mindset kemanusiaan yang sedang bertentangan oleh kebanyakan diajarkan oleh ajaran syariat ini. Paham ya saudara-saudara ya? Silakan dilanjut. ini Bang Aceh nih, saya mau bertanya Ewa sama Berarti Abang baru di nih. Amerika. Bang Aceh nih, saya mau bertanya sama Abang, menurut Abang, syariat ini punya siapa, Bang? Syariat Islam ini punya siapa? Baik, jika Anda bertanya syariat ini punya siapa, syariat secara Rasulullah SAW tidak begini. Ya, Rasulullah nggak pernah mengajarkan syariat membenci. Rasulullah tidak pernah mengajarkan syariat untuk berperang, menyerang. Syariat itu sami'na wa ata'na, ya, taat syariat itu. Tapi semakin ke sini ulamanya, pemuka agamanya, ya, karena punya misi tertentu, akhirnya mengendalikan umat melalui ajaran syariat yang dipelintir lagi, yang mestinya ajarannya rahmatan lil alamin menjadi kebinatangan yang sangat alamin gitu loh. Ya, Ini yang terjadi di dunia nyata. Ya. Jadi saudara Kualib, ketika Anda ingin masuk ke barbarisme yang ini, Anda dilegitimasi. bukan membawa syariatnya harus Anda paksa. Enggak, coba telah dulu. Telah dulu nih. Kupasan bahasanya apa? Ya, kupasan bahasanya apa? Kalau Anda nggak paham, mendingan Anda nggak usah ikut berkomunikasi. Tambah parah. Bang Yang Aceh di nih, sini dikupas adalah ulama-ulama yang sedang mengajarkan ilmu syariat, tapi penuh dengan kebencian, penuh dengan perselisihan, penuh dengan apa? Dengan ancaman. Penuh dengan apa? Dengan ancaman sesuai dengan hak asasi manusia. Tidak sesuai dengan Pancasila kemanusiaan yang adil beradab. Pahami itu di situ dulu. Silakan. panjang lebar ngomong kayak gini Bang Cakra. Ya, Itu syariat Islam tuh berlaku kepada yang melanggar. Orang yang nggak melanggar nggak berlaku, dia berlaku kepada si pelanggar macam ni, Bang Cakra. Kalau dalam negara koruptor, korupsi, kalau diberlakukan syariat Islam potong tangan karena dia mengambil hak orang. Bang Ali, kan ada kejadian baru-baru ini, ada orang Kristen yang jual makanan untuk orang Kristen, tapi kemudian oleh Hmm, hukum syariat disita, bahkan dihukum, diambil macam barang-barangnya. macam ni itu Bang, Bagaimana hukum yang itu kamu Bang, bilang itu berlaku untuk umat Islam, tapi diberlakukan itu juga untuk umat kan ada kok orang Kristen Ini dalam tadi. adekku Alif ini nggak paham dengan yang dibahas. nggak Nggak nyambung. paham sama sekali Bang Cakra. Ya, Ya, ini bukan masalah tentang aturan. Aturan syariat itu berlaku di negara Arab, syariat Islam. Ya, di Nusantara tidak pernah memberlakukan ajaran syariat Islam. Bunuh dipenggal nggak ada. Paham, tangan dipotong nggak ada. Jadi kamu harus cerdas dulu naik ke room ini. Ya kalau modal kamu bacaan buku aja, buku kitab aja, mending nggak usah lah. Malu-maluin kamu. Ya. Jadi paham nggak? Nggak ada aparat agama di Nusantara, nggak ada. Nggak ada polisi agama, polisi syariat, nggak ada. Tentara syariat nggak ada. Ya, paham tidak di sini? Jadi pahami kenapa kok ajaran syariat ya bertentangan dengan hak asasi manusia, itu saja kok. Mestinya Rasulullah mengajarkan rahmatan lil alamin. Sampai di sini kenapa daerah masing-masing seperti Aceh? Tahu nggak kan? Kenapa Bang Cakra membawa daerah Aceh? Karena di Aceh pun orang nggak bisa berbicara tentang kebenaran karena mereka sudah merasa paling benar. Satu-satunya untuk menyadarkan umat-umat Islam secara syariat di Aceh dengan cara edukasinya Bang Cakra ini paham supaya tersorot ke seluruh dunia. nah kalau Nabi harus dibela, Tuhan harus dibela, agama harus dibela, sehingga agama ini tidak bisa berdiri sendiri. Kalau kebenaran Islam, kalau ada kebenaran dalam Islam, itu bisa berdiri sendiri. Tapi kenapa harus ada perang-perangan? Kenapa ada dalam Islam ada bakar-bakaran sampai Nabi sendiri mengajak umat untuk bakar rumah orang yang dekat ke masjid? Ya kan, dengan penghuninya di dalamnya, malah Nabi menyuruhkan orang yang keluar dari Islam dibunuh. Jadi kan pola-pola pikir itu karena dalam Islam itu ajaran-ajaran dalam Islam itu tidak bisa berdiri sendiri selain daripada menggunakan penakutan dan ancaman-ancaman semacam itu. Kemudian ditambah lagi dengan pernyataan-pernyataan yang tidak bisa difatwakan dalam alam. Nah, inilah masalahnya terkait dengan agama Islam, terutama masalah syariat Islam. Kalau begini ajarannya diperuntukkan kepada umum,
sedangkan umumnya masyarakat umum ingin mengkaji di mana persoalan yang tidak manusiawi, perlakuan syariat Islam yang tidak manusiawi, kan tidak bisa. Mereka cuma hanya bisa pasrah. Sehingga generasi bergenerasi masyarakat hanya ikut dogma buta. Padahal dalam Al-Quran diterangkan sangat jelas, jangan kamu ikut sesuatu yang tidak kamu mengerti. Kan? Tetapi dalam kenyataan bukan demikian. Dalam tradisi agama Islam, kita dituntut harus mengikuti apa yang tidak kita mengerti sebagai modal iman atau sebagai modal akidah. Nah, kemudian saya ingin tanggapi persoalan Anda bilang dalam di lingkungan yang ada di Aceh itu biasa-biasa saja, tidak ada pemaksaan. Itu sungguh keliru. Karena saya sudah di sana, saya terlahir di Aceh, saya dibesarkan di Aceh. Saya sudah lihat sendiri perlakuan orang Islam terhadap kaumnya sendiri. Nah, kalau Anda ingin jujur, ya kan, coba datang ke Biren, tanya kepada orang kampung di Jammu Dalam Biren. Kenapa Tengku Ayub Syakuban tahun 2012 itu dengan beberapa anggota masyarakat lainnya itu dibunuh? Padahal itu kan hanya persoalan kecil, hanya persoalan beda sedikit saja pemahaman tentang spiritualitas, kok bisa menghilang nyawanya. Ini kan hal yang begini kan perlu diangkat ke permukaan sehingga kita bisa tunjukkan kenyataan yang ada di lapangan. Kemudian belakangan ini ada pembakaran Pondok Muhammadiyah di Samalanga. Ya kan, ada persoalan apa? Padahal kan orang Muhammadiyah ini kan tidak jauh beda dengan Ahlus Sunnah. Tetapi kok bisa pesantren ini dibakar? Pondok pengajian itu dibakar. Malah mungkin pendiri itu juga diancam mungkin. Kemudian ada kejadian lagi Tengku Harun Mahmud di Simpang Ulim di Kabupaten Madan. Beberapa ini sudah lebih 10 tahun yang lalu. Kenapa dia ini diancam sehingga pengajiannya juga, pengajian dia itu ditutup. Karena itu ancaman dari NPU, datangnya dari NPU. Nah, kemudian ada lagi pembakaran gereja di Singkil. Jadi banyaklah hal lain yang tidak menggambarkan agama Islam di Aceh itu sungguh seram. Nah, kalau Anda ke kampung saya di Matang, itu persoalan bunuh-membunuh demi agama itu sudah biasa saja. Nah, jadi saya sendiri sudah mengalami, jadi klaim yang saudara bilang itu sungguh tidak tepat, karena saya sudah mengalami dan sudah saya lihat data-data yang ada di lapangan. Nah, banyak rekan lain, mungkin kalau Anda ingin tahu lebih lanjut, coba buat satu survei, ya kan? Kalau saya bilang data saya, mungkin Anda meragukan. Coba buat survei, ya kan? Download video saya yang sudah saya upload di YouTube atau di sini di TikTok atau di Facebook. Persoalan yang saya bahaskan tentang syariat, apa namanya, rukun Islam itu adalah rukun dongeng. Saya bahaskan kenapa saya menyimpulkan itu ada di dalam video itu. Coba ditunjukkan kepada kaum masjid, jamaah masjid. Coba ditanyakan sama mereka, apakah topik-topik begini orang di sini bisa aman hidup dalam komunitas masyarakat Islam? Coba tanya mereka. Ya kan? Jadi dengan data itu kita akan lihat. Nah, kalau saya tunjukkan data, apapun data yang saya tunjukkan, mungkin saudara juga masih meragukan. Nah, baiknya buat survei sendiri. Ya, coba ambil bahan video saya, beberapa video saya yang ada di sini, boleh. Kemudian juga bisa Anda download di YouTube. Nah, coba tunjukkan kepada jamaah masjid, bawa ke Masjid Raya sana. Atau di mana saja Anda tinggal, tunjukkan kepada masyarakat. Tanyakan sama masyarakat, apakah topik yang begini, diskusi yang begini bisa
membuat orang yang bilang ini aman tinggal di kampung Anda? Misalkan saya ke sana dan ya kan bermalam di sana, apakah bisa aman? Nah, ini satu hal yang tidak bisa Anda pungkiri karena ini sudah terlihat banyak di banyak tempat, bukan hanya di kampung saya, tetapi sudah seluruh Aceh. Nah, malah yang lebih aneh lagi, sikap-sikap begini ada di kalangan kaum cendekiawan di Darussalam. Mereka yang sudah sarjana, malah mereka yang sudah doktor. Ya kan? Seharusnya mereka yang sudah sarjana, yang sudah terpelajar, bisalah terbuka, berani, bisa menampung pemikiran-pemikiran yang kritis. Tetapi kenyataannya bukan demikian. Ya kan? Saya sudah bicarakan soal ini dengan beberapa tokoh Aceh, termasuk bekas rektor YIN. Kalau sekarang itu UIN, ya kan? Dia takut sekali untuk mengkritik, untuk berdialog secara terbuka persoalan syariah Islam ini yang hanya menzalimi kaum Islam itu sendiri. Dia takut. Nah, kenapa dia takut? Karena memang kondisi masyarakat sudah dididik demikian. Jadi anak-anak pejabat, anak-anak kaum ulama, anak-anak tengku-tengku itu bukan orang baik-baik dalam agama, termasuk ulama itu sendiri. Nah, jadi makanya saya angkat ini persoalan syariat Islam, ujungnya kan hanya membahayakan masyarakat Islam itu sendiri terutama. Sehingga Islam ini sungguh seram dan sungguh tidak mendidik dalam beragama. Apalagi dengan adanya razia-razia, bulan puasa dan razia lain atas nama Tuhan. Ya kan, ini kan persoalan kalau memang keyakinan itu adalah hal yang tidak bisa dibuktikan dalam realitas alam secara data, hanya bisa dianut oleh pribadi masing-masing orang saja, tidak baik digunakan sebagai public policy. Ya, karena ini mengakibatkan kepada orang banyak, karena di Aceh itu kan bukan hanya orang Aceh, tetapi ada orang Kristen, ada orang Hindu, dan mungkin ada orang yang tidak percaya Tuhan dan macam-macam. Nah, mereka juga manusia, mereka juga berhak untuk memikirkan jalan spiritualitasnya itu bagaimana yang bisa dimengerti oleh mereka sendiri. Nah, ini yang tidak banyak dimengerti oleh orang Aceh saya lihat, termasuk tokoh Aceh, termasuk orang MPU. Nah, saya sudah coba diskusikan dengan orang MPU, malah sikap mereka itu sungguh primitif ya dalam hal ini. Nah, ini semua terpulang kepada masyarakat. Yang jelas kita lihat masyarakat Islam Aceh itu lebih suka beragama itu dengan kekerasan, dengan menipu, dengan kezaliman. Itu yang jelas. Sehingga Aceh itu terus terpuruk dari generasi ke generasi. Nah, mungkin Anda sendiri, keluarga Anda, dan mungkin orang kampung Anda termasuk bagian daripada orang-orang yang jahat dalam agama. Ya, karena sikap halal darah di Aceh itu bukan adanya dalam satu tempat saja, sudah menyeluruh dari semua lapisan masyarakat, dari masyarakat kampung hingga anak-anak pejabat dan anak-anak tokoh agama. Sekiranya demikian dulu, sebelum saya tambah, silakan kalau ada pertanyaan. Jadi begini bicara. Lagi-lagi Anda berbicara tentang masalah pembunuhan di Aceh. Masalah ajaran-ajarannya memang tidak masuk akal bagi Mencakra. Menyangkut dengan 3 orang yang memang Mencakra sebutkan tadi, orang Aceh itu Mencakra memiliki yang namanya syariat Islam yang dipimpin oleh MPU di situ. Jadi MPU di sini adalah Majelis Permusyawaratan Ulama
yang di sini MPU ini bukan hanya segelintir orang, misalnya dari satu kabupaten Biren, bukan, tapi seluruh Aceh MPU itu. Nah, itu yang pertama saya harus garis bawahi Cakra. Jadi di sini di Aceh ada satu kitab yang dikarang oleh Profesor Muhibbuddin Wali Al-Khalidi, yang nama kitab itu adalah tentang ajaran-ajaran yang menyimpang. Artinya seperti Cakra katakan tadi, kemana arah huwa itu dibawa. Misalnya, apakah huwa itu kembali kepada diri manusia, apakah diri huwa itu kembali kepada Allah, atau apakah diri huwa itu kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika ada suatu ajaran di dalam masyarakat Aceh yang memang menyimpang daripada kitab itu, jadi kami dari masyarakat Aceh tidak bisa menerima, karena mengembalikan suatu permasalahan bukan kepada pencipta tapi kepada orang, sedangkan yang dijelaskan itu qul huwallahu ahad misalnya dikembalikan kepada huwanya Allah, bukan Muhammad, bukan mengatakan bahwa Muhammad itu Allah dan Allah itu Muhammad, bukan, tapi kembali kepada Allah itu yang disebut dalam huwa itu yang pertama. Yang kedua yang dimaksud, kenapa orang itu diusir, rumahnya dibakar dan segala macam, dia mengatakan hal yang memang tidak bisa diterima secara logika, seperti Cakra katakan sekarang ini. Misalnya dalam kitab ajaran menyimpang itu, dia mengkategorikan masalah tentang qul huwallahu ahad itu, kemana arah dia bawa qul huwallahu ahad itu, kenapa dia misalnya dia dibakar dan segala macam, itu karena dia menyimpang. Sudah dijelaskan aturan-aturan dalam beragama Islam, dalam bersyariat Islam tidak boleh melanggar aturan syariat Islam. Nah, itu yang pertama. Itu saya jelaskan. Apabila Anda tidak setuju dengan suatu pemahaman ini, silahkan Anda kembali merujuk kepada orang yang lebih mengerti, bukan mengambil pendapat sendiri. Kenapa mereka diusir atau dibakar? Itu yang pertama. Kemudian masalah Bang Cakra berulang kali mengucapkan halal darah. Nah, sekarang orang-orang yang berkata halal darah itu adalah orang yang memang sedikit pemahamannya tentang seseorang yang berpindah agama. Kenapa dikatakan halal darah? Ketika dia berpindah agama dari agama Islam kepada agama yang lain, misalnya Kristen atau segala apapun seperti Bang Penji di sini kita katakan, dia itu ada unsur lain di belakangnya yang mengajak orang-orang Aceh sendiri misalnya untuk masuk ke ajaran ke Kristen. Itu yang dikatakan halal darah. Sedangkan di sini yang tidak pernah mengajak sama sekali, ya fine aja, no problem untuk us. Itu bisa dikatakan di sini. Tapi Anda mengatakan kami menekan, tidak. Di Aceh Cakra katakan sendiri tadi, banyak agama di Aceh, yang dari Buddha juga ada di sini, segala macam, Cina juga ada. Sekiranya kami membuat suatu penekanan dan sekarang mereka tidak nyaman, mereka tidak nyaman, mereka akan pergi seperti Cina-Cina yang ada di kota Biren ini. Sebenarnya tidak ada, tapi Bang Cakra mencoba memutar balikkan fakta yang sebenarnya. Ketika mereka nyaman hidup bersama kami di sini, tidak ada keluh kesah dan segala macam, ya tidak ada masalah saya rasa Bang Cakra. Tapi hal-hal yang memang tidak bisa ditoleransi dalam agama Islam tetap tidak bisa toleransi. Misalnya ajaran sesat dalam agama Islam tidak bisa. Mereka yang tidak bisa memahami ajaran sesat Islam keluar dari Aceh, tidak bisa menyebarkan ajaran sesat di Aceh. Kenapa? Karena Aceh memiliki otonomi khusus yang namanya syariat Islam, tidak bisa diganggukan pegangan kami Al-Quran, hadis, sunnah, ijma, qiyas dan itulah ulama kami. Jadi tidak bisa digangguan. Itu yang harus ditekankan Bang Cakra. Oke, ada beberapa poin yang perlu saya terangkan di sini. Itulah masalahnya. Persoalan pemikiran yang barusan Anda tuangkan, itulah persoalan yang cukup bermasalah. Itulah yang membuat agama Islam itu zalim. Ya, itulah yang membuat agama Islam itu bukan agama yang rahmatan lil alamin. Ya kan? Nah, ini yang sulit dimengerti oleh tokoh agama. Nampaknya saudara juga belum mengerti nampaknya efek daripada agama ini terhadap pemasaran kepada orang lain atas nama Tuhan, atas nama syariat Islam, atas nama public policy atau peraturan umum. Dalam Al-Quran itu ada beberapa ayat yang perlu Anda mengerti, yang mengingatkan Nabi bahwasanya
dilarang Nabi memaksakan ayat atau pemahamannya kepada manusia. Tugas Nabi atau Rasul hanya menyampaikan. Persoalan manusia tidak menerima, persoalan konsekuensi terhadap apa manusia, itu berurusan langsung kepada Sang Pencipta, bukan kepada manusia. Karena sesungguhnya yang tahu makna Al-Quran itu bukan saudara, bukan kaum ulama, bukan Nabi Muhammad, dan juga bukan para mazhab. Nah, sesungguhnya yang lebih mengerti tentang makna Al-Quran, maka Sang Pencipta itu sendiri. Kalau Al-Quran ini dianggap datangnya dari Tuhan. Demikian. Nah, kemudian, untuk Anda ketahui dan perlu Anda catat, sesungguhnya adalah ilmu yang Anda miliki, ilmu yang dimiliki oleh ulama, ilmu yang dimiliki oleh para mazhab, sungguh tidak sebanding dengan ilmu Tuhan atau ilmu Sang Pencipta. Kalau kita ingin mengklarifikasi sebuah duduk perkara, maka selayaknya kita mengajak Sang Pencipta itu sendiri untuk meluruskan di mana yang tidak jelas atau di mana ada kemiringan yang perlu diluruskan. Kalau kita luruskan kepada atau meminta kaum ulama, sedangkan kaum ulama itu sendiri manusia. Kemudian ilmu yang dimiliki oleh kaum ulama adalah hanya ilmu dongeng atau ilmu konspirasi teori, ilmu gosipan yang mereka miliki. Yang mereka miliki adalah ilmu-ilmu yang mengajak kepada percaya buta yang mereka tidak mengerti, mereka sendiri tidak mengerti. Nah, ini bermasalah. Kalaupun mereka mengklaim dirinya ulama, kalaupun mereka mengklaim dirinya sudah keramat, atau mengklaim dirinya sudah aulia atau diklaim oleh umat aulia, tetapi yang lebih tahu sesungguhnya tentang makna Al-Quran adalah si penulis itu sendiri atau si yang mengeluarkan ayat-ayat itu sendiri. Nah, kalau kita ingin tahu sesungguhnya apa arti Al-Quran, maka lebih layak kita rujukan kepada si yang mengeluarkan ayat itu, karena dia yang mengeluarkan. Demikian. Nah, jadi sungguh keliru kalau diklaim bahwasanya Islam itu adalah keputusan hukum Aceh yang sudah ditetapkan dan yang tidak boleh dikritik dan tidak boleh dievaluasi. Nah, itu sungguh keliru. Apalagi yang dijalankan itu dengan cara-cara merahasiakan. Sudah kita lihat banyak para pemilik restoran tidak boleh buka warung bulan puasa siang hari, ya kan, makanannya diambil, malah alat-alat masaknya dirampas. Ini kan satu pendekatan agama yang sangat tidak manusiawi. Nah, sedangkan kehidupan kondisi surga atau kondisi ritualitas orang penegak syariat Islam itu tidak ada ketentuan bagaimana duduk perkaranya. Sembahyang mereka tidak jelas apa diterima Tuhan apa enggak. Sembahyang puasa mereka sendiri, para yang melakukan razia puasa itu tidak jelas bagaimana apa diterima Tuhan apa tidak. Taubat mereka sendiri, taubat ulama sendiri yang meluncurkan syariat Islam ini, taubat mereka sendiri tidak jelas apa taubat mereka dijamin oleh Tuhan apa tidak. Berarti kalau ulama itu sendiri belum ada jaminan kondisi surga yang mereka cari, itu kan bisa jadi ulama itu sendiri bukanlah orang-orang yang bisa dijadikan atau sebagai panutan yang bisa menjamin surga orang lain. Kalau surga dia sendiri tidak jelas, bagaimana dia menjamin surga orang lain? Makanya konsep syariat Islam memaksa dan menteror masyarakat, melakukan razia ke kampung-kampung, kan, menyita barang-barang masa orang yang buka restoran dan hal yang lain. Ini kan persoalan pendekatan agama yang sungguh
membuat agama Islam ini seperti diktator, seperti totalitarian dictatorship, atau pendekatan agama yang sangat fasis, ya kan, sangat anarkis. Nah, pendekatan agama yang demikian hanya membuat masyarakat Islam terpuruk dalam dogma buta yang yang bisa merendahkan produktivitas mereka kepada sebentar ya, ini saya ada kawan yang ingin naik ini di bawah. Oke, silakan yang mau naik. Sebentar ya. Selamat siang, salam Pancasila, Bang Jafar. Selamat siang. Anda. Luar biasa. Sudah lama menyimak narasi Anda, luar biasa. Luar biasa narasi Anda. Iya, dan saya sepakat ya, karena ajaran Islam itu semakin kesini selama 1400 tahun semakin seperti premanisme, ya. Seperti tidak berperi kemanusiaan. Walaupun saya Islam, namun ketika dipukul rata Islam semua, ini agak janggal. Kenapa? Karena Islam ajarannya ada yang syariat, ya, ada yang tarekat, marifat. Kebanyakan yang hama-hama berkesalahan ini itu ya agama-agama pemuka agama. Jadi pemuka agama lah yang mendokma mereka itu loh Bang Jaka. Benar itu. Ya, apalagi ada aliran-aliran yang sering mensesatkan, mengkafirkan. Ya, sepakat saya bongkar aja semua. Namun saya sebagai Islam yang beraliran tasawuf, berhakikat, ya, saya sepakat itu. Memang sekarang ini agama sudah mulai ditunggangi oleh oknum-oknum pemuka agama. Ya, betul itu. Bahkan di Aceh saya lihat videonya itu ada pas Pampres merazia salah satu warung buka di bulan puasa, di bulan Ramadan. Padahal dia sudah tertutup tempatnya, disita semua barang-barang. Sungguh-sungguh kejahatan yang dibalut oleh suatu agamis. Ini betul-betul guru agamanya atau guru ngajinya apa memang oknumnya yang nggak benar ini. Apalagi sweeping. Seperti Anda bilang di Aceh, betul, Aceh itu seperti kayak neraka bagi orang yang mau berperi kemanusiaan. Ya, dikit-dikit diciduk, dikit-dikit dijemput, begini. Seolah-olah ajaran agama mengganti hukum-hukum hak asasi manusia. Betul, itu sepakat saya. Dalam kita mencara saya ini mau. Oke, baik Pak Asin, terima kasih banyak sekali atas masukannya. Kembali kasih. Itu bagus. Memang ya silakan. Siapa nih yang mau bicara? Silakan. Iya, aku sendiri sebenarnya bukan di Banda, saya di daerah Tenggara, di daerah Aceh bagian Tenggara. Kalau di daerah saya sih masih adem ayem ya, kita masih bisa hidup berdampingan sesama warga, walaupun ada perbedaan di antara kita gitu ya. Tapi memang sangat ironi yang terjadi di daerah Kota Banda. Aku bulan lalu dari sana melihat ternyata di sana orang-orang Kristen, langsung saya sebut aja ya, sesama saudara seiman saya, memang cukup mendapat tekanan terhadap aktivitas keagamaan mereka. Semisal memang ada gereja di sana yang berdiri ya, ada beberapa gereja yang sudah berdiri, tapi aku yakin sih itu udah dari zaman dulu ya, sebelum Indonesia merdeka mungkin itu sudah ada ya kan, itu sudah ada. Tapi kemudian ketika umatnya bertambah ya kan, lalu gedung gereja mereka yang dulu sudah terhitung sempit lah ya kan, oleh karena ada pertambahan umat berdasarkan regenerasi gitu kan, pertambahan penduduk dari kalangan umat. Tapi kemudian ketika mereka mengajukan kembali untuk memperlebar gedung gereja, nggak dibolehin. Padahal kan maksudnya mereka membangun di tanah yang sudah ada di situ gitu, di izin gereja yang sudah berdiri
Dan alasannya jelas, oleh karena gedung yang lama itu sudah sempit gitu. Kenapa itu saja nggak untuk memperlebar, membangun di sampingnya saja, memperlebar saja nggak diperbolehkan? Gimana ceritanya? Ya itu sih yang aku sendiri nggak habis pikir, gimana apa penerapan keadilan, mana keadilan, penerapan apa hukum keadilannya dengan cara seperti ini gitu. Nah, Iya, itu memang jadi persoalan. Jadi persoalan itu kan cerita yang sama. Ya, Pak Cakra, ya. Silakan. ini Pak Roma, Pak Roma, syariat Islam ini tak berlaku sama orang Kristen, berlakunya sama orang Islam. Jangan salah Pak Roma. Ya Pak Roma ya. Begini, Mas Arif, Saya mau bertanya. Mau bertanya. Oh, boleh. Oke, ini saya komen begini, jadi klaimnya kan bahwa syariat ini kan hukum yang berkeadilan, ya kan, hukum yang memang cocok diterapkan untuk kemaslahatan. Tapi kenapa ada dari golongan tertentu yang berbeda keyakinannya hendak memperlebar tempat ibadahnya saja dari tanah yang mereka sudah punya, ya, dengan alasan karena gedung gereja yang lama sudah nggak memadai lagi, tetapi izin untuk ini nggak diberikan gitu loh. Jadi kayak suatu bentuk kesengajaan pengkondisian supaya umat ini tidak bisa berkembang, supaya kayak ya aku pikir pengkondisian untuk merasa nggak nyaman gitu sih di dalam agama itu. Izin Bang Cakra untuk menanggapi tadi yang sedang bernarasi bahwa ini syariat Islam, boleh? Ya, silakan Pak Asen. Baik. Saya mau menanggapi tadi, ini adalah syariat Islam. Apakah syariat Islam hanya golongan Anda? Siapa tadi yang Alif ya? Alif. Iya. Saya juga syariat. Bang. Ya. Ini syariat Islam ini peraturan agama, Bang. Baik. Peraturan Saya agama. juga syariat. Pertanyaannya, mengapa ada perbedaan guru ngaji saya mengajarkan syariatnya kok beda banget dengan syariat yang kebanyakan yang selalu meresahkan perikemanusiaan? Yang syariat ini tak ada yang beda dalam Islam ini, Bang. Cuma kepala orangnya yang beda-beda, Bang. Kalau beda, mengapa tindakannya tidak sesuai dengan perikemanusiaan? Dengar dulu, Bang. Syariat ini tak ada yang beda. Yang beda ini orangnya yang beda. Berarti guru ngajinya gitu ya, pemuka agamanya ya. Boleh paham banget. Oke, begini Alif, saya ini mungkin Anda tidak waktu saya buka tadi ya. Ini saya ulang bahwasanya syariat Islam itu untuk Anda ketahui ya. Syariat Islam itu bukanlah untuk mengajak saudara kepada golongan-golongan yang manusiawi. Itu yang jelas. Syariat Islam itu sebentar. Coba Anda dengar ini dulu. Syariat Islam itu bukan mengajak saudara untuk bisa membawa saudara kepada spiritualitas yang bermakna. Syariat Islam itu bukan dan tidak bisa membawa saudara kepada moralitas yang manusiawi. Jadi ada masalah di dalam syariat Islam itu yang melangkahi atau yang melanggar kodrat manusia lain. Ini yang jadi masalah. Sehingga kalau Anda perhatikan itu Nabi Muhammad lah dalam hal ini, kalau Nabi menganjurkan umatnya untuk menteror orang lain, memaksa orang lain, mengancam orang lain dengan sunnah-sunnahnya, maka Nabi yang ada dalam agama Islam itu melanggar beberapa ayat dalam Al-Quran yang mengatakan bahwasanya bukan tugas Nabi untuk menjelaskan ayat, bukan tugas Nabi untuk merazziakan manusia lain, bukan tugas Nabi untuk mengancam manusia, bukan tugas Rasul untuk jadi satpam orang lain. Jadi
dalam Al-Quran itu sebenarnya sudah ada beberapa poin yang orang Islam itu tidak open, tidak mau tahu. Ini yang jadi masalah, sehingga yang jadi persoalan sekarang, kaum ulama kita lihat ada ayat-ayat yang bagus, ada ayat-ayat yang mengajak manusia kepada kemanusiaan, malah itu yang tidak diamalkan, yang malah sering terbalik. Ya kan, salah satu contoh ayat yang sudah sering didengar, la ikraha fid din. Kenapa la ikraha fid din ini tidak bisa diwujudkan dalam beragama, dalam Islam? Karena dalam kacamata syariat Islam, la ikraha fid din itu sangat tidak dipakai. Yang dipakai adalah ayat-ayat yang lain yang untuk membentuk syariat Islam ini, sehingga bisa dipaksa agama menurut pemahaman yang didapat dari mazhab atau dari siapa saja untuk kepentingan politik, bukan untuk kepentingan untuk memberdayakan daya pikir manusia terhadap Tuhan yang dimengerti oleh pribadi masing-masing orang. Nah, ini yang jadi persoalan sekarang. Syariat Islam itu bukan ujungnya kepada kebenaran yang bersandar kepada unsur alam yang bisa difaktualkan dalam alam. Kalau syariat Islam ini hanya terbungkus dalam ilmu hitam, dalam ilmu percaya buta yang tidak bisa difaktualkan, maka di belakang layar itu adalah ajaran-ajaran penipuan, ajaran-ajaran ancam-mengancam dalam beragama, sehingga agama Islam ini menjadi agama yang tidak manusiawi, agama yang tidak bisa diwujudkan sebagai agama yang rahmatan lil alamin, agama yang tidak bisa mewujudkan agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai hak asasi manusia. Ini masalahnya, sehingga untuk mengangkat maruah manusia melalui syariat Islam sangat tidak mungkin. Apalagi untuk menciptakan figur-figur yang sering diagung-agungkan oleh orang Islam seperti Ibnu Rushd, seperti Ibnu Sina, seperti Al-Kindi, seperti Rumi, seperti Al-Khawarizmi. Tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Ya, jadi ini yang perlu dimengerti oleh kawan-kawan saya yang di belakang syariat Islam ini. Cobalah pelajari kitab hadis, cobalah pelajari kitab fikih, coba Anda baca sendiri kandungan-kandungan seruan-seruan Nabi yang sungguh mengerikan, yang sungguh zalim. Jadi untuk membentukkan aswatun hasanah melalui syariat Islam sangat tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Ini kan yang namanya kualitas hidup, baik kita bernegara, baik kita berkeluarga, baik kita bermasyarakat, sangat tidak terlepas daripada kualitas pola pikir kita sendiri. Sangat tidak terlepas daripada kualitas hidup, bagaimana pola pikir kita. Kalau kualitas pola pikir tidak jelas dan hanya berselimut dengan ilmu hitam, dengan ilmu kekerasan dalam beragama, maka tingkah laku itu terbawa. Tadi Anda menyebutkan bahwasanya kelakuan pribadi seseorang itu tidak mungkin tidak ada kaitannya dengan syariat Islam. Itu sering dikatakan itu oknum. Saya tidak sependapat demikian, karena tindakan yang diambil oleh orang Islam yang sudah cukup terdoktrin dalam kitabnya, dalam sunnah-sunnah yang diikutinya, dan tindakan yang diambil itu berdasarkan seruan yang dibaca dari kitab yang mereka pegang, maka kita harus berani melihat sumber yang dipegangnya itu, yaitu kitab, misalkan kitab hadis atau kitab fikih atau sirah Muhammad, tentang biografi Nabi Muhammad. Bahan-bahan itu harus bisa dikritik secara publik. Nah, agama Islam sekarang tidak lagi bisa bersembunyi di belakang layar, karena banyak sekali sudah korban manusia, bukan hanya di Aceh. Jadi sudah waktunya
para pemikir ialah umat Islam yang mencoba mengkaji untuk bisa untuk bisa berani jujur, paling kurang jujur apa yang terjadi, apa yang ada dalam kitab, jujur apa yang ada dalam realitas alam. Itu dulu, silakan. Kalau Bapak Asin ingin tambah, silakan. Begitulah ya, padahal Nabi Muhammad sendiri awal beragama itu langsung ma'rifatullah ya. Ya, karena di sini ajarannya memang ajaran kemanusiaan. Pak Cakra, Makanya kenapa diadakan ilmu syariat itu bagi kaum jahiliyah waktu zaman Nabi. Untuk apa? Untuk merubah atau menakuti, menekan dari sifat-sifat jahilnya mereka di zaman itu. Namun semakin beliau meninggal, semakin kesini selama 1400 tahun, ajaran syariat bukannya untuk menyadarkan orang-orang yang jahil, orang yang bebal, jiwa-jiwa yang labil, malah semakin memperparah akhlak manusia yang berkedok agamis tadi. Sepakat saya dengan Bang Cakra itu. Apalagi ya, semua tergantung aliran masing-masing syariat ini. Wahabi beda lagi, ya kan? Amroji beda lagi. Ada lagi, nanti Muhammadiyah beda lagi, NU beda lagi, apalagi yang lainnya. Maka apalagi itu yang dipimpin sama Rizik gitu ya, itu betul-betul penjahat berkedok agamis gitu ya. Iya. Ya. Itu. Nah, jadi di sini Bang Cakra ini ingin mengedukasikan, cuman banyak saudara-saudara kita ini salah paham, dikira sedang menghina agama Islam. Ya, dikira sedang melecehkan, padahal beliau ini membuka mindset kesadaran, membuka mindset kemanusiawian yang sedang bertentangan oleh kebanyakan diajarkan oleh ajaran syariat ini. Paham ya saudara-saudara ya? Silakan dilanjut. ini Bang Asini, saya mau bertanya sama baru di Amerika. Bang Asini, saya mau bertanya sama Abang, menurut Abang syariat ini punya siapa, Bang? Syariat Islam ini punya siapa? Baik, jika Anda bertanya syariat ini punya siapa, syariat secara Rasulullah SAW tidak begini. Ya, Rasulullah nggak pernah mengajarkan syariat membenci. Rasulullah tidak pernah mengajarkan syariat untuk berperang, menyerang. Syariat itu sami'na wa ata'na, ya, taat syariat itu. Tapi semakin kesini ulamanya, pemuka agamanya, ya, karena punya misi tertentu, akhirnya mengendalikan umat melalui ajaran syariat yang dipelintir lagi. Yang mestinya ajarannya rahmatan lil alamin menjadi kebinatangan yang sangat alamin gitu loh. Yeah. Ini yang terjadi di dunia nyata. Ya. Jadi saudaraku Alif, ketika Anda ingin barbarisme yang Anda dilegitimasi. bukan membawa syariatnya harus Anda paksa. Enggak, coba telah dulu nih. Kupasan bahasanya apa? Ya, kupasan bahasanya apa? Kalau Anda nggak paham, mendingan Anda nggak usah ikut berkomunikasi. Tambah parah. Yang di sini dikupas adalah ulama-ulama yang sedang mengajarkan ilmu syariat, tapi penuh dengan kebencian, penuh dengan perselisihan, penuh dengan apa? Dengan ancaman. Penuh dengan apa? Dengan ancaman sesuai dengan hak asasi manusia. Tidak sesuai dengan Pancasila kemanusiaan yang adil beradab. Pahami itu di situ dulu. Silakan. Ya, itulah yang tidak dimengerti kebanyakan orang Islam, persoalan fitrah manusia. Ya kan? Jadi fitrah manusia ini sangat tidak dihargai, sehingga manusia dalam syariat Islam itu jadi kayak budak gitu. Kita tidak ada ruang untuk berpikir. Kalau berpikir pun harus dalam ruang lingkup apa yang telah digariskan, sementara apa yang digariskan hanya menjerumuskan diri kita sendiri. Jadi ajaran yang ada itu misalkan begini, ada hadis, kita disuruh mencintai Nabi Muhammad lebih daripada kita sendiri. Kenapa hadis ini sungguh bermasalah dan sungguh menjerumuskan dan sungguh berbahaya secara psikologis, secara kesehatan, secara mental kita ini? Karena perangai
yang diajarkan, perangai Nabi yang diajarkan dalam kitab hadis membawa kita ini kepada orang jahat, kepada orang yang tidak manusiawi, kepada orang sadis dalam beragama. Jadi ini yang sering tidak dimengerti orang. Apa sih kandungan-kandungan yang diajarkan dalam kitab hadis itu? Kok bisa begitu zalim? Kok bisa begitu tidak manusiawi? Tetapi dianut sebagai bahagian daripada iman. Karena dalam perguruan agama itu tidak dididik berpikir kritis, maka hadis-hadis yang demikian itu dianggap jalan kebenaran, dianggap satu hal yang dianggap satu amalan menuju surga, sehingga masyarakat Islam terlilit dengan tindakan-tindakan jahat, terlilit dengan ajaran-ajaran yang tidak manusiawi, dan mereka tidak bisa keluar dari itu sebelum mereka sadar apa yang mereka lakukan, sebelum mereka berani mengintrospeksi bacaan-bacaan dan materi-materi yang mereka baca. Di sini yang saya lihat gagalnya secara kolektif ya, baik karena ini terjadi tidak hanya dalam masyarakat awam, tetapi terjadi dalam masyarakat cendekiawan Muslim yang sudah, katakanlah sudah sarjana, sudah profesor. Makanya tidak heran di Darussalam itu hingga hari ini tidak ada satu kajian yang kritis yang saya lihat yang bisa terbuka untuk mendebatkan syariat Islam ini kepada publik, di mana ada kekeliruan, apa yang harus dilakukan, dan apa-apa hak-hak masyarakat yang berbeda pendapat, bagaimana menjamin masyarakat ini bisa nyawanya itu bisa dijamin oleh tokoh ulama, tokoh MPU misalkan dalam hal ini. Jawabnya karena memang Pak Cakra, sebelum Pak Cakra panjang lebar ngomong kayak gini Pak Cakra, itu syariat Islam tu berlaku kepada yang melanggar. Orang yang nggak melanggar nggak berlaku, dia berlaku kepada si pelanggar macam ni, Pak Cakra. Kalau dalam negara koruptor, korupsi, kalau diberlakukan syariat Islam potong tangan karena dia mengambil hak orang. Bang Alif kan ada kejadian baru-baru ini, ada orang Kristen yang jual makanan untuk orang Kristen, tapi kemudian oleh hukum syariat disita, bahkan dihukum, diambil barang-barangnya. Macam nih, itu bagaimana hukum yang kamu bilang itu berlaku untuk umat Islam, tapi diberlakukan juga untuk umat kan? Ada kok orang Ini Kristen adekku Alif ini nggak paham dengan yang dibahas. Nggak paham sama sekali Bang Cakra. Ya. Ini bukan masalah tentang aturan. Aturan syariat itu berlaku di negara Arab, syariat Islam. Ya, di Nusantara tidak pernah memberlakukan ajaran syariat Islam. Bunuh dipenggal nggak ada, tangan dipotong nggak ada. Jadi kamu harus cerdas dulu naik ke room ini. Ya kalau modal kamu bacaan buku aja, buku kitab aja, mending nggak usah lah, malu-maluin kamu. Ya, jadi paham nggak? Nggak ada aparat agama di Nusantara, nggak ada. Nggak ada polisi agama, polisi syariat, nggak ada. Tentara syariat nggak ada. Ya, paham tidak di sini? Jadi pahami kenapa kok ajaran syariat ya bertentangan dengan hak asasi manusia, itu saja kok. Mestinya Rasulullah mengajarkan rahmatan lil alamin. Sampai di sini kenapa daerah masing-masing seperti Aceh? Tahu nggak kan? Kenapa Bang Cakra membawa daerah Aceh? Karena di Aceh pun orang nggak bisa berbicara tentang kebenaran karena mereka sudah merasa paling benar. Satu-satunya untuk menyadarkan umat-umat Islam secara syariat di Aceh dengan cara edukasinya Bang Cakra ini paham supaya tersorot ke seluruh